jujur saat tidak ada yang melihat? Ingat, sesungguhnya kejujuran yang disembunyikan tetap akan bersinar pada waktunya. Nah, teman-teman, sekali lagi suara lembut yang berkata, sekalipun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan selalu tahu. Itu yang menjadi kejujuran ini menjadi pintu berkat bagi dia. Nah, teman-teman, jumpa lagi teman-teman bersama saya Benny Warsita di channel yang selalu memberikan inspirasi. Semoga ya, karena saya juga sambil belajar pada diri bahwa inspirasi itu datang dari mana saja, dan kita juga sama-sama belajar bahwa hidup tidak sendirian. Maka dari itu teman-teman, di channel yang saya buat ini mudah-mudahan juga akan menambah semangat Anda, lalu juga menambah ilmu dan menambah kedewasaan kita. Teman-teman, kadang-kadang jujur itu bisa jadi tersembunyi, ya. Jadi ada jujur yang diperlihatkan, ada juga jujur yang tersembunyi atau diam-diam. Ternyata itu adalah sebuah kejujuran. Ya, tidak selalu juga harus disambut dengan tepuk tangan, gitu ya. Bahkan seringkali justru tersembunyi. Diam seseorang yang memilih berbuat benar, meski tidak ada yang tahu, itu membuat kita iri sebetulnya ya. Karena kok bisa mereka ini jujur tapi tanpa diperlihatkan. Baik teman-teman, di kisah inspiratif hari ini saya akan mengisahkan ada seorang anak remaja yang teguh ya dengan kejujurannya walau tanpa diperlihatkan. Jadi kisahnya seperti ini. Suatu hari langit mendung di sebuah sekolah menengah. Ada seorang siswa bernama Raka, dikenal pendiam anaknya, tapi rajin. Ia bukan bintang kelas atau bintang pelajar, tapi semua guru tahu. Nilainya stabil dan sikapnya juga selalu sopan. Nah, suatu hari di tengah ujian akhir semester, seorang temannya yang sebangku, namanya Doni, menyenggol pelan. Biasa ya, kalau kita lagi ujian, lalu kita nggak bisa ngisi itu, biasanya suka lihat teman sebelah yang kita anggap dia lebih bisa. Disenggol lah tangannya Raka oleh Doni ini, dan itu isyarat Doni untuk meminta salah satu jawaban dengan berkata, Raka, nomor 5 jawabannya apa ya? Cuman satu aja tolong. Itu yang dikatakan Doni kepada Raka pada saat mengisi tes ujian yang menurut Doni ada kesulitan. Maka dia percaya kepada sebelahnya Raka untuk bisa memberikan informasi tentang jawaban itu. Raka menatap Doni. Ada pergulatan di dalam hatinya. Ia tahu Doni sedang terancam tidak lulus kalau memang nilai hasil ujiannya itu tidak baik ya gitu ya, atau nilainya ya tidak bagus lah begitu. Ia juga tahu tidak ada guru sebetulnya yang melihat kalaupun dia akan memberikan pengetahuan kepada temannya Doni ini. Tapi di dalam hati kecilnya, Raka ini ada suara lembut yang berkata, sekalipun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan selalu tahu. Itu yang menjadi pergulatan di hatinya Raka. Lalu Raka menunduk, melanjutkan menulis jawabannya sendiri tanpa menoleh lagi, dan tentu saja Doni mendengus kesal karena sikap temannya ini yang tidak memberikan kunci jawaban.
Singkat cerita, ujian selesai. Lalu minggu berikutnya, pengumuman nilai hasil ujian itu keluar. Raka lulus dengan nilai yang cukup. Doni ternyata tidak lulus. Ia kecewa berat, marah, bahkan sempat memusuhi Raka. Karena ya mungkin menurut Doni, Raka tidak bisa diajak kerjasama. Ya malum lah ya, anak remaja di sekolah menengah yang masih labil lah begitu ya. Maka melihat temannya atau merasa bahwa temannya ini tidak satu frekuensi dengan dia, maka dia marah, bahkan nilai hasil kelulusannya pun dia tidak lulus. Otomatis sangat bergolak kepada temannya ini yang satu bangku pada saat itu, yaitu Raka. Teman-teman, bulan berikutnya sesuatu yang tidak terduga ini terjadi kepada seorang Raka. Jadi suatu saat kepala sekolah itu memanggil Raka ke ruangannya. Lalu Raka menghampiri. Di sana ada seorang pria paruh baya yang ternyata perwakilan dari sebuah yayasan yang akan memberikan beasiswa. Lalu kepala sekolah ngomong sama Raka pada saat itu, "Raka, yayasan ini punya program khusus untuk siswa yang berintegritas. Kami dapat laporan dari pengawas ujian yang diam-diam memperhatikanmu dan kamu tetap jujur meski tahu tidak ada yang memperhatikan, dan itu yang membuatmu terpilih." Itu yang dikatakan kepala sekolah kepada Raka. Otomatis Raka terkejut dan terdiam sejenak. Dia rasa tidak percaya diri bahwa dialah yang dipilih oleh yayasan tersebut. Ia tidak menyangka kejujurannya ini yang ia pikirkan justru merasa bahwa ini adalah disembunyikan oleh dia. Bahkan malah yang dia tidak percaya lagi, kejujuran ini menjadi pintu berkat bagi dia. Nah teman-teman, jadi kadang-kadang kejujuran ini tidak langsung membuahkan hasil. Ini seperti benih yang tertanam diam-diam, tapi suatu saat akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Jadi teman-teman, kejujuran yang memang kita pertahankan, kejujuran yang kita dedikasikan kepada diri kita, itu akan justru dinilai oleh orang lain dan akan membuahkan hasil yang betul-betul di luar dugaan kita. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita berada di posisi yang seperti Raka? Memilih jujur saat tidak ada yang melihat? Coba tulis di kolom komentar pengalaman Anda tentang kejujuran yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Dan jika cerita ini menyentuh hati Anda, kita, ya, jangan lupa silakan video ini di like, share, dan di subscribe agar lebih banyak orang-orang yang terinspirasi untuk hidup jujur walau tidak ada yang melihat. Sekali lagi bahwa kejujuran itu memang diperlukan di saat kita sedang menghadapi sesuatu antara ya dan tidak, antara harus jujur dan tidak jujur, antara memberikan atau tidak. Ini yang akan menjadi tolok ukur kita. Mungkin tidak sekarang, mungkin juga tidak disorot, tapi pasti berarti. Teman-teman, ingat, sesungguhnya kejujuran yang disembunyikan tetap akan bersinar pada waktunya. Nah teman-teman, sekali lagi, kalau seumpamanya memang video kali ini sangat-sangat berarti bagi Anda, maka silahkan bagikan video ini pada teman-teman, di-share, di-like, di-komen juga boleh, ya, terutama di-subscribe, supaya
Saya selalu bersama tim membuat video-video yang menginspirasi kita, ya, termasuk saya, dan juga tidak henti-hentinya menaburkan kebaikan kepada semua. Sekali lagi terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya Benny Warsita. Sampai jumpa.